Yashica GTN. Hands on. Oke, so welcome back to my channel. Aku Jimmy Kristanto dan kalau misalnya kalian baru di sini, great to see ya. Dan hari ini aku mau bahas tentang Yashica GTN episode. Oke, fast background check. Kamera ini adalah kamera keluaran Yashica. Di versi rangefinder Electro ini ada 3 versi yang dikeluarkan, yaitu Yashica Electro 35, 35G, 35GT or GS, 35 GTN or GSN. Yang aku pegang sekarang ini adalah yang versi GTN. Warnanya hitam, meskipun build quality-nya cukup berat, looks-nya tuh ganteng. Mungkin that's why banyak yang suka, termasuk aku. Lalu GTN ini punya adik, yaitu yang versi GSN. Kalau misalnya kalian tahu Amazing Spider-Man 2012, kamera yang dipakai Peter Parker adalah Yashica GSN. Kali ini aku bakal nge-review 3 hal. Yang pertama adalah feature. Kalau misalnya kalian penasaran sama kamera ini, mau tertarik, mau beli, atau ya pengen tahu aja, aku bakal jelasin. Lalu yang kedua adalah performance and quality based on sekitar 3 bulanan aku pakai dan udah habis sekitar 3-4 roll. Dan juga yang terakhir adalah personal opinion as always. Aku bakal kasih durasinya di sini. Kalau misalnya kalian mau skip ke bagian yang pengen kalian lihat. Oke, let's get into it. Kita lihat dari atas. Nah, di sebelah kiri ini ada yang namanya rewind knob. Ini fungsinya adalah untuk kita merewind kembali film. Kalau misalnya kita udah selesai ngejebret. Bisa juga digunakan untuk ngecek kita ngeload filmnya udah bener apa enggak. Lalu ada watch you. Watch you ini adalah upgrade dari versi-versi yang sebelumnya. Versi yang Electro 35, G, GT or GS itu nggak punya, tapi untuk versi yang GTN dan GSN mereka dilengkapi dengan hot shoe untuk flash eksternal, and that's why kita bisa pasang flash di sini. Boom, tapi flashnya nggak nyala sih. Ya wes lah. Oke, di sebelahnya lagi itu ada slow and over. Biasanya sebenarnya sama kayak light meter. Kalau slow nunjukin kita kurang terang, kalau over terlalu terang. Over. Jadi untuk menentukan exposure-nya cukup gampang. Kita tinggal bidik, sesuaiin aperture-nya, putar-putar aja sampai indikator slow dan over-nya itu nggak nyala. Lalu selanjutnya kita punya ASA setting. Kalau di digital itu namanya ISO. Di sini kita bisa set ISO-nya mulai dari 25 sampai 1000. Jadi kita sesuaiin dengan roll film yang akan kita masukkan. Kalau misalnya kode color pas 200, berarti kita set di 200. Kalau misalnya kita mau masukin Super Extra 400, berarti ISO-nya juga di 400 kita set di sini. Lalu sebelahnya kita punya tombol shutter. Ini kita bisa lock, jadi nggak bisa dipencet. Lalu ada tombol forward atau kokang. Dan di bagian pangkal lensa itu ada focusing. Nah, ini cukup unik karena biasanya focusing itu ada di bagian paling luar. Tapi kalau misalnya di GTN ini, di Yashica, focusingnya ada di bagian paling pangkal. Dan di sini kita bisa ngefokusin dari jarak 80 cm sampai infinity. Next, berikutnya kita punya timer. Nah, ini di sini. Ini adalah timer. Ini dia bisa sampai Nah, itu dia. Sampai 15 detikan. Lalu di depan timer ada aperture.
Nah, di sini kita bisa set aperture-nya dari f16 all the way go down to f1,7. Jadi hasilnya bisa bokeh banget. Lalu di bagian depan itu ada 3 mode. Nah, sini kita punya mode bulk, auto, dan flash. Tapi aku biasanya pakainya itu yang auto. Lalu di bagian bodi depannya ini ada 2 lubang. Ini adalah lubang untuk patch, karena ini adalah kamera rangefinder. Patch ini berguna untuk menghasilkan bayangan yang bisa kita lihat di viewfindernya. Nah, ketika bayangannya udah menjadi satu, itu berarti objek yang kita bidik itu udah fokus. Lalu di yang sebelah sini, itu mungkin banyak yang belum tahu. Ini adalah light meter. Jadi cahayanya bakal masuk ke dalam sini untuk bisa nunjukin dia itu slow atau over, itu kurang terang atau terlalu terang. Dan ada hal yang unik juga dari Yashica Electro ini, dia punya yang namanya battery check. Ini kita bisa lihat jelas tulisannya, dan kita tinggal pencet tombol merah ini, maka ada indikator yang menyala di sini. Itu menunjukkan kalau baterai kita itu berfungsi, dan fungsi auto dari kamera ini juga berfungsi. Nah, kalau misalnya kita udah cek baterai kita menyala, jadi kita juga bisa gunain slow and over dari kamera ini. And that's why makanya kamera ini disebut Yashica Electro. Lalu kita lihat di bagian bawah, ini ada rewind button. Jadi kalau misalnya kita udah selesai ngejepret 36 exposure dari roll film kita pencet ini dan kita bisa roll back. Nah, ini di sini rewind clock untuk rewind kayak gini. Lalu sebelahnya ada screw mount, ini untuk dipasang di tripod. Dan yang terakhir ini adalah tempat baterai. Mana koinku? Kalau kita buka di sini, ini udah aku isi baterai. Oke. Di sini aku baterainya modif, nggak baterai aslinya. Karena baterai aslinya itu udah nggak diproduksi lagi karena mengandung kandungan berbahaya gitu pokoknya. Aku lupa. Nah, di sini aku pakai baterai CR123A dan 2 biji LR44. Nah, ini caranya itu tinggal ditumpuk. Kalau misalnya kayak gini ya, misalnya kalian punya, nanti susunannya adalah yang CR123 itu yang masuk dulu kayak gini. Lalu untuk plusnya di bagian bawah dan bagian bawah lagi, lalu ditutup pakai ini. Nah, itu nanti bakalan pas dan bakal berfungsi dengan baik. Aku nggak ada masalah sama sekali selama ini pakai baterai yang modif kayak gini. Selain untuk rewind knob ini juga buat ngebuka backdoornya. Ini nggak apa-apa, aku pakai roll film yang udah ke expose. Jadi ini seperti kamera analog biasanya, itu kita tinggal masukin filmnya lalu kita tutup gini. Loadingnya tinggal dimasukin ke bagian sininya, lalu kita kokang, tutup, kita kokang sampai 2 kali. Next we move on to performance and quality. Aku pakai kamera ini udah lebih dari 3 bulan dan udah 3 atau 4 roll yang udah aku hasilin. Dan ini adalah kamera rangefinder seperti yang aku bilang tadi. Nah, untuk focusingnya kita harus melihat di patch kuningnya itu ada 2 bayangan dan kita harus menyatukan bayangan itu untuk menjadikan objek yang kita bidik itu in focus. Nah, that's why untuk first timer atau yang awal-awal baru pakai itu cukup sulit, mungkin akan memakan banyak waktu. Tapi kalau misalnya kita udah biasa, lama-lama akan lebih gampang, lebih cepat. Lalu kamera ini adalah kamera aperture priority. Jadi kamu pilih aperture-nya dan kameranya akan menentukan shutter speed yang cocok. Bisa 100, bisa 80, bisa 160, terserah kameranya. Untuk performance lensanya punya bukaan terbesar di 1,7. Nah, ya 1,7. Ini beberapa hasil foto yang aku jepret pakai kamera ini. Semuanya fine, all image sharp and crisp. Gak ada masalah dengan focusingnya sama sekali. Oke,
The final one, should you buy question. Kalau misalnya kalian udah suka banget sama kamera ini, udah naksir banget, ya udah, beli aja. Enggak. Jadi kalau misalnya kalian baru aja mulai di dunia peranalogan dan mau beli kamera ini cocok banget. Despite hasilnya yang bagus, kamera ini penggunaannya cukup simpel. Juga ada fungsi auto yang ngebantu kalian dapat exposure yang pas. Jadi bisa banget untuk dapat hasil yang oke. Tapi kalau kamu professional photographer yang mau ngefoto analog untuk professional use, mending beli yang SLR. Jadi aku nggak saranin kamera ini. Jenis kamera SLR contohnya Nikon FM itu juga SLR, atau Canon A1 juga Pentascal 1000, Minolta, macam-macam. Yang penting SLR. Atau mungkin sekalian aja beri format yang punya pilihan lensa yang lebih banyak dan resolusi yang lebih tinggi. Oke, so that's it for today's video. Kalau misalnya kalian suka atau terbantu sama video ini, hit that like button, share with your friends, and till next time. See ya.